Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang skincare untuk orang yang berjerawat ya. Simak. Untuk orang berjerawat, jangan pakai skincare yang komedonik ya, yang mengandung minyak. Jadi carilah skincare yang non komedonik. Nah, ada beberapa kandungan yang untuk orang berjerawat ya. Yang pertama itu ada asam salisilat. Asam salisilat ini bisa menekan produksi minyak berlebih ya. Jadi si minyaknya nggak berlebih sehingga si pori-pori kulit itu tidak akan tersumbat ya. Karena penyebab jerawat itu adalah menyumbatnya pori-pori kulit kita. Yang kedua, bisa mengangkat sel mati. Nah, si asam salisilat ini bisa mengangkat sel mati. Jadi kalau terangkat, si sel mati itu tidak menyumbat pori-pori kulit. Yang ketiga, mencegah pori-pori kulit kita tersumbat ya, karena yang menyumbatnya sudah terangkat ya. Tapi jangan digunakan asam salisilat dengan retinol ya, karena jika digunakan dengan retinol bisa buat kulit kita kering dan iritasi, bahkan jerawat bisa tambah banyak ya kalau misalnya asam salisilat ditambah dengan retinol. Biasanya itu retinol itu bahan aktif yang mengandung vitamin A ya, itu bagus buat kulit, tapi jangan dibarengin dengan asam salisilat ya. Yang kedua ada benzoil peroksida. Benzoil peroksida ini bisa membunuh bakteri penyebab jerawat ya. Kalau si jerawatnya udah mulai timbul nanah, nah itu udah mulai ada bakterinya ya. Yang kedua, ia juga bisa mencegah pori-pori tersumbat. Yang ketiga, ini juga bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi nggak ada yang bisa menyumbat pori-pori kulit kita. Tapi penggunaan benzoil peroksida ini bisa menyebabkan kulit kering dan iritasi ya. Makanya pemakaiannya ini harus jangan terlalu sering ya. Biasanya 1 kali sehari maksimal, atau bisa juga 2 hari sekali ya. Jadi jangan terlalu sering kalau untuk benzoil peroksida, karena efeknya itu bisa menyebabkan kulit dan iritasi ya. Yang ketiga ada sulfur. Sulfur itu bisa mengurangi produksi minyak berlebih di wajah ya. Ini fungsinya itu bisa mengangkat sel kulit mati dan mencegah penyumbatan pori-pori ya, karena kulit matinya terangkat sama sulfur ya. Dan bisa menekan pertumbuhan bakteri, jadi bakterinya bisa mati ya kalau pakai sulfur. Nah, untuk sulfur juga bisa untuk kulit yang sensitif ya. Tapi pemakaian sulfur ini tidak untuk yang parah ya jerawatnya, apalagi yang ada jerawat batu, itu mendingan jangan pakai sulfur ya. Yang keempat ada retinol. Nah, ini retinol tadi ya, yang tidak bisa dengan asam salisilat. Retinol itu bisa mengurangi produksi minyak berlebih, jadi tidak menyebabkan sel kulit menumpuk ya, karena minyak itu dikeluarkan sama kulit biar si kulit sel mati kita itu keluar ya, jadi diganti sama yang baru. Terus yang kedua, mendukung produksi kolagen untuk mengencangkan kulit dan mencegah penuaan ya. Tapi retinol ini tidak untuk kulit sensitif ya, karena bisa iritasi kalau retinol. Untuk pemakaiannya biasanya cukup 0,2% aja ya, dipakainya pada malam hari aja, 1 atau 2 kali dalam seminggu. Setelah biasa bisa agak sering, jadi pemakaiannya nggak bisa langsung ya, harus bertahap. 2 kali seminggu dulu, baru kalau udah biasa 3 kali, 4 kali ya, seperti itu kalau untuk retinol. Karena retinol itu bisa menyebabkan iritasi ya. Yang kelima, asam azaleat. Nah, asam azaleat ini adalah antibakteri dan anti radang ya. Jadi bagus buat yang kulit berjerawat, tapi efeknya biasanya lama ya, bisa sampai bulanan. Jadi harus sabar kalau pakai asam azaleat ya, nggak bisa sehari 2 hari langsung jerawatnya hilang, tapi secara bertahap kalau asam azaleat. Yang keenam ada adavalen ya. Adavalen ini juga golongan retinoid. Dia bisa mempercepat pergantian sel kulit, bisa membuka penyumbatan pori-pori kulit yang tersumbat, itu bisa ya pakai adavalen. Mengurangi peradangan ya, kalau si jerawatnya udah agak merah-merah itu bisa dikurangi ya sama adavalen. Mempercepat penyembuhan jerawat ya, bisa mencegah terbentuknya jerawat juga bisa itu adavalen, dan menghilangkan jerawat ya sekaligus itu bisa pakai adavalen. Yang ketujuh
ada AHA ya, atau alpha hidroksil acid ya. AHA ini biasanya kelompok asam dari makanan ya, seperti asam glikulat dari tebu, asam sitrat dari jeruk, asam tartarat dari anggur, asam malat dari apel ya. Karena si asam-asam ini bisa berfungsi sebagai eksfoliasi ya, atau membersihkan pori-pori yang tersumbat, dan bisa juga menyamarkan bekas jerawat ya, dan mengontrol minyak berlebih. Mungkin itu kandungan skincare yang buat untuk orang yang berjerawat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.